Halo friend, kembali lagi di channelnya Tonton Japan, channelnya para teman ya tentunya friend. Kali ini gua bersama Mat Robot Konslet asli Pinang. Oke friend, kali ini saya bersama Om Arya, pemilik dari Mat Lovebird Konslet asli Pinang. Om Arya, ini dari teman-teman YouTube pengen tahu seputar sejarahnya Mat ini bisa menjadi konslet itu seperti apa gitu kan sejarahnya. Dari mulai Bali buka dan perawatannya seperti apa, bisa dikupas tuntas untuk di konten hari ini Om. Ini dari Bali Bu, saya ambil dari teman-teman usia 2 bulan. Usia 2 bulan. Sejarahnya panjang sih kalau saya ceritain, dari mulai pengasingan, terus pengumpulan, sampai sistem tempel dulu, sampai dia mau bunyi, proses panjang. Dari awal dia bunyi itu pantau habis kawin, saya bawa ke lapangan langsung dia kerja, terus sampai dia kerja di situ saya gantang 1 bulan full sampai dia buat dia akhirnya bisa ketemu gitu. Berarti prosesnya Mark ini termasuknya lama juga Om ya? Lama. Berapa tahun Om ini? Mak sekarang umur hampir kurang lebih 2 tahun. 2 tahun ya? 2 tahun. Dia diasingin kira-kira 9 bulan. 9 bulan. Dari proses Bali Bui tadi itu 9 bulan single Single ya. Mark ini ya jantan ya? jantan. Ini proses kok bisa, maksudnya ini ada feeling nggak pas di Bali Bui ini bakalan jadi konslet nih? Enggak ada feeling sama sekali. Cuman pas dia naik usia 7 bulan, ini burung birahi kenceng, tapi dia ngekek. Posisi dia birahi kenceng, tapi dia ngekek. Oh, birahinya kenceng tapi ngekek. Daud masukan sama teman, kata dia, ini burung yang bagus. Jantan birahi kenceng, itu masih mau bunyi, walaupun dia ngerekel. Gitu. Proses untulannya ini sudah ganti berapa? Apa dari awal ini si untulan ini setelah 9 bulan nggak dikasih untulan ini baru dikasih untulan di berapa bulannya Om? Enggak, waktu awal dia ada untulan. Oh, awal ada untulan. Ada, cuman 1 tetesan sama dia. 1 tetesan itu. Sama warnanya kobal juga, cuma ada kuningnya di pinggirnya. Ketemu untulan itu setelah proses pengasingan kira-kira 1 bulanan lah, itu baru ketemu untulan. Setiap ditempel mangap-mangap gak jelas, ya kan, dipsing mangap-mangap jelas, terus ditusin setiap pagi ditempel, cuman nggak kena panas. Oh, jadi belum dijemur itu? Belum, nggak kena panas, masih cuaca sadu lah. Ya. Belum kena panas. Setelah dia kena untulan, dapat untulan bener-bener ini cocok sama dia, itu dijemur kenceng. Jemur kenceng, dipantau waktu itu ngelolonya kenceng juga, ngelolo kenceng, terus sampai habis kawin. Nah pas habis kawin itu dipetel, dia bunyi. Terus tiap pagi diterusin kayak gitu, dia bunyi, gitu terusan. Ini bener nggak sih ada proses penjebolan birahi untuk jantan ini? Ada kan yang ngomong dijemur kencang, pakannya kencang sampai jebol birahi sampai keluar karakter. Apakah si Mark ini juga seperti ini gitu? Si Mark itu waktu proses jebol birahi dia nggak kena panas sama sekali. Oh, justru malah nggak kena panas? Nggak kena panas. Tanpa jemur sama sekali ya? Tanpa jemur. Cuma ketemu ditempel sama betina lain, 1 betina lain, 1 untulannya, biar dia terkecongan nih sama yang lain, betina lain. Akhirnya tetap ngotot ke untulannya. Untulannya. Kalau dia ngelihat itu langsung
maaf nggak jelas, lip sync, begitu terus setiap harinya. Tapi kalau untuk pakan, apakah ada tambahan atau emang millet polos atau ada ekstra pudingnya lainnya? Harian millet polos, cuman 1 minggu sekali itu dikasih pakan tambahan ada. Ada ya pakan tambahannya. Vitaminnya juga ada. Vitaminnya juga ada. Di toko-toko banyak. Di toko-toko banyak ya. Dan itu, sorry di sini kan Om Arya kan ada lovebird kan banyak sekali di sini nih. Dan semuanya bakalan debutan untuk dijadikan konslet tentunya ya. Iya, mudah-mudahan. Nah itu apakah rawatan si Mark ini sama dengan apa untuk diturunkan ke lovebird yang lainnya gitu? Beda. Cuman ada yang saya coba seperti simak. Ini yang lagi proses. Oh yang ini ya, yang kobal ini ya? Iya. Kalau posisinya Mark ini sendiri nih Om, ini kan prosesnya kan di kelas konslet ini kan sering bertarung atau bertemu dengan lovebird bintang juga di Tangerang ini ataupun di daerah Jabodetabek di sini lah. Saya yakin Mark udah melalang buana. Ini apakah sudah ada penawaran yang menggoda nih? Ada sih penawaran, cuman saya masih belum tahanin, belum cocok aja. Belum cocok ya? Jadi intinya sih buat maskot dulu nih ya? Buat maskot dulu. Tapi nggak tahu kalau ada penawaran yang lebih menarik ya. Oh iya. Dipertimbangkan. Jadi kalau prinsipnya Om Arya dalam proses penjebolan birahi untuk mengeluarkan si karakter tadi ini tidak perlu umpan kenceng dan jemur kenceng ya? Kalau mungkin lain burung lain karakter kali ya Om ya. Terus beda orang beda cara. Betul. Kalau simak ya seperti itu. Simak seperti itu ya. Jadi cuma diapit 2 betina itu ya. Jadi dia dengan diapit 2 betina pun juga birahinya naik terus ya setiap hari ya. Itu nggak disatuin Om ya? Enggak Disatuin. Proses satunya itu kira-kira 2 bulanan lah, kurang lebih 2 bulanan baru ketemu satu lagi. 2 bulanan. Setelah gacor baru 2 bulan baru disatukan. Kalau dia bunyi-bunyi, lipsing bunyi-bunyi nggak jelas, baru disatu. Kalau mak ini sendiri Om, ini apakah setiap hari itu harus diembun? Ini kan kita kan datang pagi-pagi nih. Iya. Posisi mak udah keluar, udah single tadi di bawah pohon gitu. Apakah prosesnya ini emang setiap hari dan sebelum jadinya itu embun itu wajib? Embun wajib. Embun itu wajib. Embun wajib. Fungsi embun itu sendiri apa Om? Mungkin biar dia birahinya stabil aja kali kalau menurut saya. Kan waktu kalau malam tunggu mandi pagi, jadi kan cuma kan prosesnya kan malam ketemu malam di petel mandi, terus ketemu undulannya setelah pengembunan. Berapa habis mandi satu undulan dia enggak. Nah ini yang sering menjadi pertanyaan dari teman-teman lovebird mania juga nih. Apakah proses mandi ini untuk di jantan ini harus mandi kuyup setiap malamnya atau seperti apa? Kalau simak sih kebetulan dia nggak setiap malam mandi Om. Paling seminggu itu bisa 4 kali atau 5 kali. Nggak selalu mandi malam. Kita lihat dianya aja, proses dianya gimana birahinya gitu. Kadang-kadang kan jantan itu dia birahi tapi betinanya nggak mau. Oh iya. Akhirnya harus kita redam dengan mandi malam. Gitu. Jadi mandi ini bukan rutinitas tapi berdasarkan kebutuhan ya? Kebutuhan. Mandi itu bukan rutinitas tapi berdasarkan kebutuhan. Nah inilah kadang-kadang teman-teman lovebird di luar sana banyak kebingungan Om ya. Artinya nggak bisa pasti nih temponya. Oh ini burung dalam kebutuhan birahi yang harus mandi. Oh ini burung yang seharusnya lagi dinaikin birahinya karena lagi drop apa segala macamnya. Ini kadang-kadang orang lihat perawatan konslet harus setiap hari harus mandi malam, makanya setiap hari dimandiin malam kepak terus sampai nggak bunyi karena kurang birahi mungkin ya. Iya bisa jadi begitu. Nah ini Mark ini sendiri rewel nggak Om untuk betinanya?
misalkan apa emang langsung ngeklik atau suka ambek-ambekan gitu, suka berantem nggak itu? Berantem suka. Oh, suka berantem itu. Suka berantem. Cuman karena dia pas berantemnya kayak gitu, cuman deret udah. Paling kalau misalkan si Mak mau kawin, si betina nggak mau, si Mak naik ke atas, dia mau ke atas. Jadi berantem kecil itu kayak mungkin kalau kita ngelihatnya kayak bercanda lah ya. Iya. Itu bukan berarti nggak cocok ya. Iya benar. Tapi karena mungkin nggak pas aja timingnya ya. Mungkin momennya nilai nyamuk kan. Betul. Si Mak ini kurang pintar ngerayu kayaknya. Nggak pintar ngegombal. Iya, dia harus pintar ngegombal dulu baru mau ya. Oke. Kalau untuk Mak ini sendiri nih Om, ini targetnya nanti untuk kedepannya ini turun di event nasional tentunya ya? Ya pengen sih. Kemarin aja rencana ada mau ke situ hari Minggu. Samsat ya? Ya mau ke Samsat. Cuma kan cuacanya kayak gitu. Begitu teman-temannya dari saya juga ini hujan deras. Akhirnya larinya ya ke Habisnya juga ya. Alhamdulillah saya dapat konten kemarin. Ini kan Mart ini sendiri emang jadi banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan untuk tentang Mart. Kok bisa sih Lovebird Mart ini kayak orang zikir gitu kan? Sampai yang di belakang saya itu kemarin bilang begini, nih Lovebird ngekeknya kayak zikir nih. Apakah prosesnya untuk menjadikan konslet ini kita harus banyak zikir gitu? Emang tapi selain proses itu kayaknya juga doa perlu juga Om ya? Perlu dibantu doa juga. Selain ada rezeki kita doa juga, ada usahanya juga. Jadi ada usaha, ada doa juga Om. Doa juga. Nah ini Mart ini sendiri kan banyak Lovebird konslet yang posisinya kalau ngekek ini kadang-kadang hilang suara Om, atau suaranya tuh tipis gitu, bahkan cenderungnya mohon maaf temponya itu udah kayak nggak rapat lagi gitu kadang-kadang kan. Nah ini si Mak ini posisi ngekeknya volumenya kenceng, rapet kayak Lovebird biasa, cuma jeda rapet gitu. Si Mak itu ada sistem pengasingan sendiri Om. Jadi dia di seminggu itu ada 1 hari dia tanpa untulan, biar dia sebocor-bocornya di rumah. Jadi kan kadang-kadang orang berpikir gini, ntar bocor udah capek di rumah, di lapangan gak kerja. Tapi kalau saya nggak gitu, kinerja dia di rumah bocor, kemungkinan besar di atas bisa bocor. Karena kan nanti sudah masuk di tulang. Makanya si Mak itu kalau main malam dia di bawah nggak bunyi sama sekali Om. Oh di bawah nggak bunyi sama sekali? Sama sekali. Itu sama untulan? Sama untulan. Nah itu pun saya mau tekin dia tanpa bunyi masih saya semprot Om. Biar nggak jebol poin kalau posisi. Nah itu tapi kalau Mas ini kalau posisinya sebenarnya enakan nggak dibasahin sebenarnya ya? Nggak dibasahin lebih enak pas kerja. Kalau turun di kelas AC pasti nggak kering ya? Kering. Kalau turun di umum biar tahan nih dia nggak ngekek terus dibasahin. Tapi kalau sekelasnya Mak kayaknya susah. Tapi kemarin sempat kalau si Mak itu dia kan kalau mau ngekek itu pasti kan ke sini ya 2 kali set baru ini. Kalau dibasahin di kiri kanan dia punya besar, jedanya lebih lama sayapnya. Cuma kalau dia sebelah tetap ledor. Oh jadi harus kiri kanan? Kalau kiri kanan dia agak lama jedanya. Cuma kalau di sebelah yang sayap sebelah doang itu kemudian tetap masih bisa ledor. Nah kemarin kan yang waktu di konten yang kedua tuh kan ada konten pertama Mart, konten yang kedua Mart ya. Ini Mart kan sempat dibasahin itu memang itu sebelah basahnya. Oh sebelah itu? Basah sebelah. Yang waktu hari Minggu? Iya. Oh itu sebelah doang? Sebelah doang, sebelah enggak. Jadi kalau dua-duanya bisa ya, aja ya? Jeda lebih lama. Oh jedanya lebih lama. Oh jadi untuk menyikapin karena di Lovebird umum ini ada pembatasan poin, sehingga sekarang ini Mak bukan di setting untuk maksimal ya? Iya. Di settingnya untuk direm ya? Direm juga bisa direm, bisa kalau maksimal kan bisa tanpa semprot, kering aja dia langsung naik. Betul. Kalau misalkan di batas poin ya dia kalinya ya
Nah, pertanyaannya itu volumenya itu mat itu dari dulu emang tebel atau prosesnya seperti apa Om? Kok apa karena nggak dijemur nih volumenya tetap tebel nih? Dia dari Balibu emang volumenya udah tebel. Oh, udah tebel ya? Balibu emang tebel. Pas mungkin nggak pas sering-sering ini kali ya Om, karena dia sering disingelin juga di rumah. Jadi nggak bisa teratur ininya apa nada-nadanya. Betul. Jadi kebanyakan lovebird yang konslet ini karena sering disatuin di dalam glodok. Apakah proses ngelolo itu mengurangin dari pita suara si lovebird ini Om? Sejadi sih kalau menurut saya sih begitu Om. Iya ya. Iya, karena ngelolo kekencangan juga. Dia berapa kali nih kena kendala simaknya. Nyilet beberapa kali. Oh, sempat nyilet juga. Waktu itu kan saya pernah taruh kandang kotak sama glodok. Karena si betina terlalu nyaman dalam glodok, akhirnya kan simak ngelolo terus. Pas saya pegang itu simak nyilet. Dikondisiin 3 hari udah bisa main lagi. Begitu. Oke, luar biasa nih ya. Mungkin teman-teman yang nonton YouTube ini bisa jadi pelajaran juga Om ya. Bahwa lovebird dari Balibu itu punya potensi juga untuk menjadi konslet. Lovebird di rumah Anda juga punya potensi untuk menjadi konslet Om ya. Benar. Yang penting dengan perawatan tekun, memahami karakter dari si lovebird ini tadi. Nah ini pertanyaan satu lagi nih Om. Kan sempat lip sync. Kan sempat lip sync si Mak ini. Bisa jadi bunyi itu gimana Om? Proses mat setelah lipsing jadi bunyi itu setelah dia kawin. Oh, jadi banyak lovebird yang mohon maaf udah mau jadi nih, cuma baru mangap-mangap tapi nggak mau keluar suara nih. Jadi solusinya itu adalah kawin. Kalau menurut saya itu kawin. Soalnya simak itu mungkin yang lain-lain beda karakter, beda pendapat sama saya. Cuma kalau simak pas pada saat itu dia lipsing ketemu untulan cocok, dia kawin, sel bunyi. Jadi yang tadinya lip sync kemudian dikawin, dia kawin, begitu dipetal dia mau bunyi. Itu simak itu memang bener ya, dari awal Balibu sampai sekarang pun nggak pernah jemur nih. Kalau sekarang apa dijemur? Kalau sekarang nggak? Oh, sekarang juga nggak? Dia pengemunan di tempat kayak tadi, mandi di situ, kering di situ sampai masuk dalam. Gitu. Kalau di dalam rumah pakai glodok apa di tutup kandang kapsul? Kandang kapsul. Oh. Dia unik Om tidurnya. Dia tidur di depan kipas. Oh, di depan kipas. Enggak masuk angin itu Om. Mau tahu dia udah kebal kayaknya. Dia basah. Kalau semak ini kan makannya agak sulit ya. Oh, agak sulit. Semak ini makannya agak sulit. Kalau di gantan itu pun dia bisa makan. Oh. Jadi posisi dia mau makan itu dalam keadaan basah, makan banyakin, baru mau makan. Oh, baru mau makan. Kalau hari-harinya makannya agak kurang ya. Itu memahami mat sampai sejauh itu ya. Dalam proses mau makannya aja, mau dimakannya dengan posisi harus basah, harus begini, harus apa semua Om ya. Luar biasa. Oke, terima kasih Om Arya, luar biasa. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih untuk pencerahannya untuk teman-teman yang sudah komentar dan bertanya bagaimana tentang rawatan seputar mat. Oke teman-teman yang di channel Tanto Japa, terima kasih sudah mengikuti perawatan mat sampai habis. Jangan lupa untuk di subscribe, like dan share. Oke.